Shalom anak-anak, salam semangat buat kita semua. Senang rasanya kita bisa ketemu lagi dalam materi berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk dapat belajar bersama. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami menerima pelajaran yang Tuhan berikan saat ini dengan baik, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, kami serahkan pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, tema hari ini adalah baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Dalam Roma 6 ayat 16, Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Kristus. Baptisan adalah pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Dia. Semua orang yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Anak-anak, ada 4 poin yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Baptisan Yohanes bersifat eskatologis. Itu artinya baptisan ini menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi, ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Yesus memberkati anak-anak. Jadi, baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu juga baptisan orang dewasa. Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Yang ketiga adalah baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Kabarkanlah Injil kerajaan Allah dan baptislah orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas, mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Tandanya adalah melalui baptisan. Dan tentunya sebelum itu mereka juga harus menerima anugerah keselamatan. Jadi, unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Dan poin yang keempat adalah baptis percik atau selam.
Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Namun, yang terpenting bukan cara orang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri, yaitu tanda dari pertobatan dan telah menerima anugerah keselamatan.